seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Wirdatul Hasnah yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual 1 Desember 2022. Pemirsa, untuk mengawali berita kali ini, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah mengadakan seminar kolaboratif bersama UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan tema Moderasi Beragama dalam Tradisi dan Budaya Lokal Nusantara. Dan reporter kami di sana akan memberikan informasi mengenai seminar tersebut. Baiklah pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Nur Wafik melaporkan langsung dari lapangan, tepatnya di Aula Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Kampus 2 IAIN Ponorogo. Dilaporkan bahwa di Aula Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah sedang ada seminar kolaboratif sesama jurusan SPI antara UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan IAIN Ponorogo, yang acaranya dimulai dari pukul 13.30 WIB. Dari informasi yang kami dapatkan, dalam seminar kolaboratif ini guna melacak moderasi beragama dalam tradisi dan budaya lokal masing-masing daerah. Dalam seminar ini diikuti oleh sebagian dosen dan mahasiswa dari jurusan SPI yang bisa diikuti secara offline maupun via Zoom. Selanjutnya yaitu wawancara dari Kepala Prodi SPI, saya persilahkan. Tujuan mengadakan seminar kolaboratif ini tentunya untuk menambah wawasan keilmuan kaitannya dengan tentu saja sejarah peradaban Islam ya. Kita berkolaborasi dengan jurusan SPI di Fakultas Adab dan Humaniora Sunan Gunung Jati Bandung. Ini tentu untuk berdiskusi, bersilaturahim dalam frame keilmuan, dalam frame kajian akademik. Ini penting untuk kemajuan SPI di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Dan kita akan selalu menjaring dan berkolaborasi dengan sejarah peradaban Islam yang lain di perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia ini. Tujuannya tentu untuk mengembangkan wawasan keilmuan sejarah Islam khususnya di SPI ya, baik mahasiswa maupun dari dosen itu sendiri. Mereka bisa menyampaikan riset-riset mereka kaitannya dengan sejarah, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen sendiri. Sehingga ajang seminar kolaborasi ini yang diadakan SPI IAIN Ponorogo ini bertujuan tentu saja sebagai memfasilitasi salah satunya sosialisasi kaitannya dengan hasil riset dan teman-temannya kaitannya dengan sejarah, terutama sejarah Islam ya, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Demikian dari saya, Nur Wafik, dan kru yang bertugas pamit undur diri dari lapangan. Berita kedua kali ini terdapat di Stadion Bathara Katong Ponorogo yang sudah lama dinantikan oleh para supporter bola. Akhirnya stadion tersebut mengalami renovasi yang cukup besar yang dipastikan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baiklah pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemkab Ponorogo anggarkan dana ratusan juta rupiah untuk Stadion Bathara Katong. Seperti disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga Yuda Slamet Edi Selasa tanggal 1 bulan November 2022, ada 3 paket kerjaan yang akan dilaksanakan tahun ini, yaitu pembangunan jogging track, pengoptimalan pintu selatan stadion, dan pembuatan saluran dan cadangan air, di mana masing-masing pekerjaan dialokasi antara 150 hingga 200 juta rupiah. Dijelaskan juga bahwasannya ketiga proyek itu sangatlah penting, seperti pengoptimalan pintu stadion yang tadinya hanya menggunakan satu pintu dari bagian barat, kini akan dibangun pintu yang strategis di bagian selatan yang langsung menghadap ke Jalan Baru Suromenggolo. Berikutnya, untuk jogging track yang tadinya hanya dibuat separuh, nantinya akan diteruskan melingkar penuh. Pihaknya bahkan harus membongkar pagar stadion dan membuat mundur beberapa meter agar warga bisa nyaman saat berolahraga, khususnya jogging maupun lainnya. Selanjutnya, yang sangat penting adalah saluran air dan cadangan air untuk penyiraman rumput. Selama ini stadion tidak memiliki persediaan air yang cukup dikarenakan tidak memiliki tandon serta instalasi pendukung penyiraman dalam skala
menyeluruh. Tim Liputan melaporkan pamit undur diri. Untuk berita kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke tempat destinasi di Ponorogo yang cocok untuk kaum muda, khususnya bagi yang suka nongkrong sambil refreshing. Minku nemenin tempat nongkrong yang view-nya incredible dan asik, yaitu Palereman Kopi Ponorogo yang berlokasi di Jalan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Buka pada pukul 9 pagi sampai 11 malam. Tempat ini juga menyuguhkan view persawahan untuk kalian yang suka menikmati pemandangan. Suasana yang bikin nyaman, cocok deh buat nyantai, healing, atau bareng-bareng orang tersayang kalian semuanya. Dan tidak hanya itu, tentunya harga di sini sangat bervariasi, mulai dari 3.000 sampai 5.000. Kalian sudah bisa menikmati makan atau minum dan pastinya waktu nyantai kalian dan mendapatkan view yang bagus dan cocok untuk melepas penat. Ayo, pasti penasaran dengan tempatnya. Ayo buruan main ke sini. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita seputar informasi-informasi terkini. Saya Wirdatul Hasna beserta tim pamit undur diri dan sampai jumpa.